Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal LDII ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh penipuan, penuh pendusta dianggap jujur, orang jujur dituduh pendusta, pengkhianat diberi amanah, orang amanah dituduh pengkhianat, dan Ruwaibidah angkat bicara. Nabi SAW ditanya, apa itu Ruwaibidah? Jawab beliau, orang bodoh yang berbicara masalah umat Islam. Hadis surat Ahmad 7912, Ibnu Majah 4036 dan dihasankan Suhail Al-Arnoj. Sungguh benar ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas. Betapa banyak kaum muslimin awam yang saat ini menjadi bangsa berbagai aliran menyimpang, mulai dari Syiah, Ahmadiyah, Nabi palsu, Musodik, tak terkecuali LDI ya. Hampir semua pengikutnya adalah orang awam agama, korban ideologi. Sekilas tentang LDI. LDI didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis sekitar tahun 1951 ya. Zaman Orde Lama ya, di Desa Burangan, Banjaran, Kediri, Jawa Timur. Pertama berdiri kelompok ini bernama Darul Hadis. Kemudian di tahun 68, Darul Hadis dilarang dan dibubarkan oleh Pakem ya, pengurus aliran kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Setelah dibubarkan, Darul Hadis mereka ganti nama dengan Islam Jamaah IJ karena menyimpang dan meresahkan masyarakat. Terutama di Jakarta ya, secara resmi IJ juga ya, Islam Jamaah dilarang di seluruh Indonesia dengan surat keputusan Jaksa Agung RI nomor keputusan 08 DW 1971 tanggal 29 Oktober 1971. Setelah dibubarkan, Madigol ya mencari taktik dengan mendekati Legend Ali Murtopo ya. Madigol nih tokohnya ya. Ali Murtopo itu wakil kepala Bakin dan staf Opsus ya, operasi khusus Presiden Soeharto. Padahal seperti yang kita kenal, Ali Murtopo sangat anti terhadap Islam ya. Dengan perlindungan Ali Murtopo tanggal 1 Januari 1972, IJ Islam Jamaah ya diganti nama Lemkari, Lembaga Karyawan Islam atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam di bawah payung Golkar. Karena menyimpang dan menyusahkan masyarakat, tahun 88 Lemkari dibekukan oleh Gubernur Jawa Timur Sularso ya dengan SK nomor 618 tahun 88. Kemudian pada November 90 diadakan musyawarah besar ya Lemkari di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan berganti nama menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia ya, atas anjuran Menteri Dalam Negeri Rudini ya, dengan alasan agar tidak rancu dengan Lembaga Karatido Republik Indonesia LKRI ya. Mengenal sosok pendiri LDII Nur Hasan Ubaidah. Nur Hasan lahir tahun 1915 di Desa Bangi ya, Purwosari, Kediri. Pendapat lain yang mengatakan dia lahir tahun 1908 ya. Nama kecil Madikal atau Madigol. Oh, Madigol itu adalah Nur Hasan Ubaidah itu ya, pendiri awalnya ya. Pendidikan formal hanya setingkat kelas 3 SD sekarang, pernah belajar di Pondok Samilo Nganjuk lalu pindah ke Pondok Jamsaren Solo yang hanya bertahan sekitar 7 bulan. Dia dikenal suka terhadap perdukunan ya, hingga dia belajar di pondok yang khusus mendalami puncak silat di Dresno, Surabaya. Dari Dresno, dia melanjutkan belajar kepada Kiai Ubaidah di Sampang, Madura ya. Karena ngefans dengan gurunya, dia gunakan nama gurunya menjadi nama dirinya. Kegiatannya mengaji dan melakukan wirid ya di sebuah kuburan yang dikeramatkan. Dia juga pernah mondok di Lirboyo ya, Kediri dan Tebu Ireng, Jombang. Lalu berangkat naik haji tahun 1929. Sepulang haji namanya diganti dengan Haji Nur Hasan. Jadilah Haji Nur Hasan Ubaidah. Sementara nama Lubis, konon itu panggilan murid-muridnya, singkatan dari luar biasa Lubis. Nur Hasan Ubaidah belajar hadis di Mekah. Dua versi tentang kegiatan Nur Hasan ketika di Mekah ya. Pertama dia berangkat naik haji ke Mekah tahun 33. Kemudian belajar hadis Bukhari dan Muslim ya kepada Syekh Abu Umar Hamdan dari Maroko. Lalu belajar lagi dari madrasah Darul Hadis yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Nama Darul Hadis yang ini yang dipakai untuk pesantrennya. Bismillah. Kedua dia pergi ke Mekah bukan tahun 33 tetapi sekitar 37 atau 38 ya untuk melarikan diri setelah terjadi keributan di Madura. Dia juga tidak pernah belajar dari Darul Hadis berdasarkan keterangan oleh pihak Darul Hadis. Tak kala ada orang yang tabayun ya, klarifikasi ke sana. Salah satu versi menyebutkan tentang kegiatan Nur Hasan di Mekah. Konon menurut teman dekatnya waktu di Mekah, dia belajar perdukunan ya kepada orang Badui dari Iran dan dia tinggal di Mekah selama 5 tahun. Nur Hasan pulang ke Indonesia kan. Fatwa dan pernyataan sesat untuk LDII. Berikut beberapa keputusan MUI ya dan beberapa organisasi yang menyatakan kesesatan LDII dan aliran yang memiliki ajaran serupa ya. Yang pertama MUI dalam Musyawarah Nasional ke-7 ya di Jakarta 21-29 Juli 2005 merekomendasikan bahwa aliran sesat seperti LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Ahmadiyah agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat. Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut. Ajaran sesat dan pendangkalan akidah ya. MUI mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam
dan membubarkannya ya karena sangat meresahkan masyarakat seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI dan sebagainya. MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap faham Islam liberal dan sejenisnya yang berdampak terhadap pendangkalan akidah dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan faham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan faham yang dapat mendangkalkan akidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor Pakem dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah. Himpunan Keputusan Masyarakat Nasional 7 Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 halaman 90, rekomendasi MUI PON 7, ajaran sesat dan pendangkalan akidah. Surat 21 orang keluarga ya, R. Didi Garnadi dari Cimahi Bandung menyatakan sadar, insaf, taubat dan mencabut baiat mereka terhadap LDII. Ketiga, penipuan triliunan rupiah kasus tahun 2002 sampai 2003 ya, ramai di Jawa Timur tentang banyaknya korban apa yang disebut investasi yang dikelola oleh dan dikampanyekan oleh para tokoh LDII ya, dengan iming-iming bunga 5% per bulan. Ternyata investasi itu ada tanda-tanda duit yang telah disetor dengan sulit diambil ya, apalagi bunga yang dijanjikan ya, padahal dalam perjanjian duit yang disetor bisa diambil kapan saja. Jumlah duit yang disetor para korban mencapai hampir 11 triliun rupiah. Di antara korban itu ada yang menyetornya ke istri Amir LDII Abdul Dohir yakni Umi Salame ya sebesar 169 juta dan Rp 70 juta dari penduduk Kertosono Jawa Timur. Dan korban dari Kertosono pula ada yang menyetor ke cucu Nur Hasan Al-Ubaidah bernama Muhammad Untorejo alias Oong ya sebesar 22 miliar rupiah. Korban bukan hanya sekitar Jawa Timur namun ada yang dari Pontianak ya. Keempat, fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat bahwa ajaran Islam Jamaah Darul Hadis ya atau apapun namanya yang dipakai LDII adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam ya, yang sebenarnya dan penyiarannya itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Kelima, fatwa MUI Jakarta bahwa ajaran Islam Jamaah Darul Hadis atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak sekali ya. Simbol lambang LDII. Simbol lambang atau nama yang biasa dipakai LDII diantaranya Madigol, Islam Jamaah, Lemkari, Asad, Kalipat, Bahman, Jokam, dan 354. Walau alam, semoga sedikit pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.